أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Uaknya itu sebagai tanda baca aja. Jadi kita mulai dari min ayatihi. Kalau istilahnya tahiyati, kalau dimulai dengan bukan fiil, maka dia ismiyah. Kalau ismiyah dimulai dengan jar majrur, berarti ini adalah khobar mukodam. Gitu. Itu bahasanya Teh Yanti dengan teteh yang lain yang sedang belajar. Alhamdulillah. Min ayatihi. Ayati ini adalah tanda dari ayatun. Ayatun kemudian karena ada min jadi ayatin karena ditempel dengan hi-nya adalah dia dalam hal ini adalah Allah. Jadi di antara sebetulnya dari ayat-ayat Allah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia di antara tanda-tanda kekuasaan. Jadi ayat-ayat Allah itu ayatin itu atau ayatun itu adalah tanda-tanda kekuasaan. Tanda-tanda kekuasaan Allah ini dapat kita simak di Al-Quran, yaitu kauliyah. Dapat kita simak di alam semesta, yaitu kauniyah. Dari apa yang terjadi dalam keseharian yang kita lihat dengan mata. Dari apa yang kita rasakan dalam tubuh kita, di mana kita bisa menikmati tubuh ini dengan hidupnya sendiri, dengan sel-sel tubuh yang berkembang sendiri dan seterusnya dan seterusnya. Mulai kita berasal dari air mani sampai jadi bayi, sampai besar, sampai kemudian kita tua lagi. Itu semua adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian diteruskan an-khalaqalakum. An-khalaqalakum dari khalaq menciptakan. Menciptakanlah bagikum kalian. Jadi siapa yang menciptakan khalaqo-nya itu berdomir huwa, berarti dianya kembali kepada Allah tadi. Dia menciptakan untuk kalian belum selesai, artinya perlu, istilahnya itu lebih perlu objeknya. Karena menciptakan itu tidak mungkin berhenti kalimatnya. Dia menciptakan, berhenti aja. Nggak mungkin. Mesti ada objeknya. Dia menciptakan untuk kalian itu. Di sini dituliskan min anfusikum azwajan. Jadi azwajannya itu istri atau pasangan artinya itu. Istri anfusakum dari jenismu, dari dirimu. Anfusa itu diri, kum itu kalian, atau diterjemahkan jadi jenismu atau jenis kalian. Jadi istri kalian itu dari jenis kalian, yaitu sesama manusia. Itu maksudnya. Jadi dia menciptakan untuk kalian istri dari jenismu. Nah, jangan diterjemahkan sebagai seorang laki-laki punya istri sejenis, yaitu LGBT. Nah, istri atau sejenis di sini adalah jenis manusia, bukan sama jenis dalam arti gender. Nah, jangan sampai diartikan ada ustaz nanti mengatakan ada ayat Ar-Rum ayat ke-21 yang membolehkan sesama jenis. Buktinya di sini. Dia menciptakan untuk kalian istri dari jenismu. Diteruskan litaskunu ilaiha. Li bagi supaya taskun, karena ada wawu alif berarti menyuruhnya kepada orang banyak, jamak. Berarti karena dimulai dengan tak bukan ya, berarti kalian orang yang jauh. Saya supaya kalian jadinya tentram bersamanya gitu. Litaskunu ilaiha, ila dengan ha-nya atau ilaiha. Jadi di sini Allah ingin mengatakan dia menciptakan untuk kalian istri dari jenismu. Baru ada kemudian keterangan
yaitu bainatul kalam, supaya kalian tentram bersamanya. Begitu. Wajah Allah. Nah, wajah Allah, kalau tadi kholaqo itu menciptakan, ja'ala itu menjadikan. Wajah Allah, dia menjadikan bainakum, bainakum mawadah warohmah. Dia menjadikan cinta dan kasih di dalam bahasa Indonesia dipisah. Cinta dan kasih itu berbeda, mawadah dan rohmah. Rohmah itu kalau di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi kasih sayang. Jadi, dan dia menjadikan cinta dan kasih sayang di antara kalian. Gitu. Yaitu bainakum itu kaliannya. Di antara kaliannya itu bainakum. Tapi di dalam terjemahan disimpan paling belakang. Gitu. Inna sesungguhnya di dalam kepada itu inna fi dzalika sesungguhnya yang itu atau yang demikian itu la ayatin. Nah, di situ la ayatin sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi ayatin, menjadi tanda-tanda li bagi kaum yatafakkarun, orang-orang yang berpikir. Jadi kalau kita tidak merasa Allah telah membuat sebuah penerangan, sebuah tanda kepada kita lewat kauliyah maupun kauniyah, berarti kita termasuk kaum yang tidak berpikir. Nah, gitu dibalik. Jangan sampai kita tidak dimasukkan kepada orang yang berpikir. Jadi kita agar demikian harus percaya bahwa banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah pada diri kita. Pada saat mulai kita hidup, mulai kita tumbuh, mulai kita sampai pada sekeliling kita, sampai beredarnya matahari, sampai datangnya sinar, sampai datangnya air hujan, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu semua adalah tanda-tanda. Kehadiran istri, kehadiran suami adalah sesuatu yang sama sifatnya dengan kehadiran alam semesta ini. Adalah sebuah kekuasaan Allah yang ditujukan pada kita. Nah, jadi marilah kita bersyukur dengan ayat ini. Kita harus bersyukur. Kita pernah dilahirkan di dunia. Bersyukur. Kita kaya raya, bagaimana tidak? Lahir tidak diberi modal, lahir tidak berbaju, lahir tidak bersepatu. Sekarang bukan hanya baju dan sepatu, pakaian dalam pun punya sekarang. Sepatu punya, sendal punya, bahkan beberapa rumah punya. Jadi kita sudah kaya raya dari modal tidak berbaju. Disediakan makanan, perhiasan untuk ibu-ibu ya, bapak-bapak biasanya perhiasannya paling jam tangan gitu ya. Baik, sudah makanan, sudah perhiasan, disediakan pasangan, berbagi suka dan duka. Ini penting ini. Pasangan itu untuk berbagi suka dan duka. Karena tidak ada kehidupan yang hanya yang hanya suka saja, tapi duka juga adalah bagian dari kehidupan yang tidak perlu kita pikirkan menjadi terlalu dalam. Karena pasti kita melewati masa kesulitan saat ini, kesulitan berikutnya akan datang. Pasti manusia tidak akan pernah bebas dari ujian. Pasti manusia itu, keluarga itu, sudah disediakan tangisan dan air matanya masing-masing. Yang satu dikasih air mata atau dikasih ujian di sisi A, yang satu di sisi B, yang satu sisi C. Menurut kita enak betul itu tetangga, rumahnya bagus, mobilnya bagus, kelihatannya serasi setiap keluar pakai cium pipi, cium kanan. Belum tentu dia itu tidak bermasalah. Belum tentu juga orang yang kemudian dengan tenangnya bersenyum dengan kita, di sakunya, di HP-nya tertulis tagihan sudah datang. Jadi jangan khawatir. Satu, jangan merasa bahwa kita ini orang yang dianggap atau merasa diri ini paling tidak beruntung. Jangan.
Bahwa orang lain tuh kelihatannya enak, hebat. Kok kita lah yang tidak berhati-hati? Sama semua mendapat ujian dengan ukuran masing-masing. Gitu. Dan kemudian ada lagi, kita diciptakan berlainan bahasa. Saya pakai bahasa Sunda, Kang Cakim pakai bahasa Jawa. Tapi kok bisa berkomunikasi ya? Tuh. Lama-lama akhirnya kita bisa berkomunikasi pakai bahasa Indonesia kan begitu. Tetapi beda bahasa itu justru akan ada kenikmatan tersendiri. Hal-hal tertentu ketika marah suami kita pakai bahasanya, kita tidak ngerti. Jadi kita tidak jadi ikut marah. Kalau bahasanya beda kan enak. Tiba-tiba Kang Cakim gitu pakai bahasa Jawa marahin saya, paling saya senyum-senyum. Tidak tahu Kang Cakim itu marah kan gitu. Begitu juga sebaliknya. Saya pakai bahasa Sunda begitu, padahal saya marah ke Kang Ibnu. Kang Ibnu bilang, terima kasih Kang Rudi gitu. Karena saya pakai bahasa Sunda marahnya misalnya. Ada satu. Jadi berlainan bahasa tidak selalu negatif. Banyak positif. Berlainan suku juga sama, ya. Tetapi itu semua kita dalam satu bumi bersama, menikmati bumi yang gratis bersama, gratis. Tadi ingat, tidak pakai baju, tidak pakai apa-apa, kita lahir ke bumi, Allah sudah mentakdirkan dengan segala macam kita memiliki rizki sehat, rizki segala macam, dan kita hidup bersama. Tidak perlu kemudian kita meributkan hak orang lain karena Allah sudah mentakdirkan demikian. Juga kita tidak perlu khawatir dengan hak yang kita miliki. Yang paling penting kita mampu di akhirat kelak membawa koper yang berisi amal-amal kita. Ada wakaf yang insya Allah akan terus sampai ke akhirat namanya wakaf. Ada kebaikan, ada ilmu yang bermanfaat, ya. Dan banyak hal yang menjadikan koper kita ke akhirat penuh. Sehingga walaupun kita telah menzolimi orang, siapa tahu nanti dikurangi amal kita masih ada sisa. Sudah amalnya sedikit, zolimnya kebanyakan, minus nanti. Karena menzolimi orang itu amal kita akan terkurangi. Nah, jadi bersyukurlah kita setiap saat. Mari kita lihat berikutnya. Seorang filsuf mengatakan cinta kasih itu dalam hal pernikahan, wanita terbuat dari rusuk pria. Bukan dari tulang kepala untuk memerintah pria. Wah, langsung senyum Kang Cakim. Bukan dari tulang kaki untuk diinjak-injak pria. Nah, gitu kan Pak Farid. Tapi di dalam dada untuk disayangi, di dekat hati untuk dicintai. Begitu. Nah, kemudian kalau dalam versi bahasa Jermannya, mangga silakan duduk di depan. Nanti diulang. Filsuf, ich möchte sprechen auf Deutsch. Liebe. Nah, Liebe itu adalah bisa cinta, bisa kasih, tapi kalau dalam bahasa Jerman cinta maupun kasih terjemahannya Liebe. Liebe. Frauen werden aus Männer Rippen hergestellt. Nah, perempuan atau wanita terbuat dari rusuk pria yang atas itu terjemahannya tadi. Gitu. Terjemahkan di dalam bahasa Jermannya. Es liegt nicht in den Knochen des Kopfes. Tidak dari tulang kepala. Mensen zu befehlen. Untuk memerintah pria. Gitu. Kemudian diteruskan. Nicht aus Bein Knochen, tidak dari tulang kaki. Auf denen Männer herumstraveln können. Nah, bukan dari tulang kaki untuk diinjak-injak pria. Di sini terjemahannya untuk bisa diinjak-injak pria. Begitu.
Aber in der Brust, di dalam dada, geliebt zu werden, untuk disayangi. Gelis. Geliebt itu dari Liebe. Liebe itu cinta, geliebt itu dicintai. Kemudian, nah am Herzen geliebt zu werden. Jadi di dekat hati neye, nahe, neh atau nah itu dekat. Di dekat hati untuk dicintai, begitu. Jadi memang sudah begitu dari sononya, gitu ya. Wanita itu diciptakan dari rusuk, ya, bukan dari tulang kepala maupun dari tulang kaki. Nah, mari kita teruskan pada surat An-Nisa ayat ke-1. Kita bahas sedikit. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Diterjemahkan atau diinterpretasikan adalah Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa, dari dirinya, yaitu tadi, dari rusuknya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Jadi kalimat yang pertama ini sama dengan tadi filsuf yang mengatakan bahwa tulang rusuk pria lah yang menjadi wanita, begitu. Bertakwalah kepada Allah, kalimat yang kedua ini yang berhubungan dengan acara hari ini. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Minta apa terserah. Di antara keduanya yaitu wanita dan laki-laki, suami dan istri. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Jadi dalam sebuah pernikahan bukan bertemunya dua orang insan manusia, tetapi yang lebih utama membentuk sebuah keluarga. Membentuk sebuah keluarga itu tidak mudah. Membentuk keluarga itu tidak semata-mata hanya bersama. Kalau kita dulu kos, ya itu namanya bersama. Tapi kalau keluarga bukan demikian. Jauh lebih dalam dari itu, jauh lebih banyak tanggung jawab daripada itu. Jadi berbeda. Maka di Indonesia ada namanya, zaman dahulu lagi musim apa namanya, yang hidup bersama itu, kumpul kebo gitu ya. Itu bukan kekeluargaan, kalau kumpul hidup bersama saja, begitu. Berbeda. Nah, kita lihat. Saya ingin mengingatkan kepada kita semua hari ini, di dalam momen yang baik ini, mengambil sebuah hadis dari Tabrani dan Baihaqi, terutama karena kebetulan hari ini sih tidak ada ya di sini para pemuda dan pemudi. Ya. Nah, gitu. Pagi para pemuda dan pemudi, di dalam hadis itu dikatakan, barang siapa telah mempunyai kemampuan untuk menikah, kemudian dia tidak menikah, maka dia bukan termasuk umatku. Jadi Teh Arti, ini khusus ini, hadis ini kita sampaikan ke Teh Arti bahwa pernikahan yang sekarang akan dilakukan itu harus berdasarkan oleh hadis yang disampaikan ini. Jadi pernikahannya dengan niat agar kita termasuk umat Muhammad. Gitu. Agar kita termasuk barisan umat Muhammad. Jadi pernikahannya bukan semata-mata agar kita mendapat keturunan saja. Tapi pernikahan ini pun tujuannya agar kita tetap menjadi barisan umat Muhammad. Maka apabila itu yang menjadi niat, tentunya akan memiliki tambahan pahala. Karena pahala pernikahannya adalah karena ingin menjadi umat Muhammad atau diakui umat Muhammad seperti yang tertulis. Seperti di dalam hadis Tabrani dan Baihaqi. Dari Baihaqi, dari Anas bin Malik, keuntungan menikah apabila seseorang melaksanakan pernikahan berarti telah menyempurnakan separuh agamanya. Maka hendaklah dia menjaga separuh yang lain dengan bertakwa kepada Allah. Nah, jadi memang
pernikahan tadi agar kita ini menjadi umat Muhammad. Yang kedua, kita diberi pahala seolah-olah kita sudah menyempurnakan separuh agama. Betapa menariknya kalau begitu menikah gitu ya. Yang ketiga, saya ingin menyampaikan lagi di sini hadis dari Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Bagi para suami, hadis Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas bagi para suami. Nah, kebetulan di sini banyak nih, ada suami, ada 12 orang nih, 12 suami di sini. Sungguh, bila engkau memberi nafkah kepada istri dengan tujuan mencari keriduan Allah, maka engkau mendapatkan pahala. Sungguh, bila engkau memberi nafkah kepada istri dengan tujuan mencari keriduan Allah, maka engkau mendapatkan pahala. Bahkan disebutnya itu bahkan, sesuap nasi yang masuk ke mulut istrimu, padahal itu kewajiban, itu pun termasuk ibadah yang berpahala di sisi Allah. Tuh, jadi rangkaian dari 3 hadis ini, pertama karena kita menikah itu demi menjadi barisan dari umat Rasul. Kemudian yang kedua, hadis kedua menyatakan kalau kita menikah adalah separuh sudah menjadi penyempurna agama kita. Baru yang ketiga, nanti selama kita hidup bersama, sesuap nasi pun sudah menjadi pahala. Padahal masih banyak kegiatan lain yang mudah-mudahan menjadi pahala bagi para suami. Alhamdulillah. Nah, itu. Nah, sehubungan dengan hal-hal tersebut, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridui putra-putri kami yang akan melaksanakan pernikahan ini dan diberi kelancaran dalam mengisi kehidupannya. Teguhkanlah hati mereka agar kebersamaan yang mereka bina, pengertian yang mereka usahakan, perhatian yang mereka saling lakukan, saling memahami yang mereka ekspresikan, sikap lembut yang mereka pertunjukkan, dan saling menghargai di antara mereka bisa tetap memenuhi dan berkembang dalam lubuk hati mereka berdua. Dan semoga menyelesaikan kehidupan ini dengan kedamaian di hati. Di dalam surat An-Nahl ayat ke-72, dan Allah menjadikan bagimu, dan Allah menjadikan bagimu pasangan, suami atau istri, dari jenis kamu sendiri seperti tadi. Yang dimaksud jenis itu bukan laki-laki dengan laki-laki, bukan perempuan dengan perempuan. Disebut jenismu itu adalah sesama manusia. Menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberi rizki dari yang baik-baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengikuti Allah? Artinya, di sini ingin disampaikan bahwa Allah telah menjadikan anak dan cucu bagi kita, pasangan bagi kita, rezekinya masing-masing mereka dan rezeki kita pula. Tapi mengapa kita masih melakukan kebatilan dan melakukan keingkaran? Itu. Artinya kita tidak termasuk orang yang tidak bersyukur kalau masih melakukan kebatilan dan mengingkari nikmat Allah. Itu surat An-Nahl. Surat An-Nur ayat ke-32. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu. Nah, nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu. Dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Jadi konsep dari surat An-Nur itu, jangan sampai orang menikah hanya atau masih harus mempertimbangkan, saya belum punya kerja, maka saya tidak mau menikah. Ini para pemuda nih, bukan ke kita. Oh, saya belum cukup membiayai
kehidupan nanti kalau saya menikah. Jadi saya belum siap menikah. Oh, saya belum punya kepastian kerjanya. Itu tidak boleh menjadi alasan. Karena apa? Sebelum menikah, pasangan kita ini hidup, diberi rezeki. Kenapa kita jadi khawatir kalau kita menikah? Pasti akan ada rezekinya juga, walaupun kita bersama-sama. Nah, oleh karena itu, nanti kalau kita punya anak begitu yang masih ragu, kasih tahu. Nekat aja kayak papa. Nikah saja, nanti sesudah nikah mah biarin aja, kan ada mertua. Gitu kira-kira. Kira-kira begitulah. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir. Itu surat An-Nur ayat ke-32 mau mengatakan itu, bahwa rezeki dari setiap manusia sudah disiapkan. Jadi jangan khawatir karena berbagai macam pertimbangan, terutama tadi urusan hitung-hitungan. Gitu. Nah, itu An-Nur ayat ke-32. Para suami dan para istri. Kalau tadi para suami. Sekarang para suami dan para istri. Ini untuk introspeksi diri sebetulnya. Termasuk untuk diri saya. Di saat kita sedang sibuk dengan pekerjaan yang tak kunjung selesai, tidak jarang kita saling terabaikan. Waktu di rumah pun kadang disibukkan dengan urusan masa depan kita dan pemenuhan hasrat duniawi. Bukankah kita tahu pasangan kita butuh perhatian? Di WA aja. Di WA aja katanya. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempertemukan dan menyatukan hati kita, yang Ia firmankan di dalam An-Nisa ayat ke-19 yang bunyinya seperti ini. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Maksudnya mewarisi itu menikahi dan sebagainya. Tidak boleh dengan menggunakan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Terutama mas kawin. Yang sudah diberikan diminta lagi. Kemarin sudah ngasih uang, pas besok paginya minta lagi. Alasannya untuk kereta, untuk ini, untuk itu. Loh, kemarin ngasih, sekarang minta. Gimana ini? Gaya memang awal bulan ngasih banyak, tapi tengah-tengah bulan minta. Nanti akhir bulan minta lagi, gitu ya. Wah, kalau kayak gitu mah yang udah diberikan diminta lagi ya. Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Gitu, katakan Tio teh, nggak begitu, saya tuh baru nitip ke Teh Heti, baru nitip. Ya. Jadi kalau saya minta itu bukan minta haknya Teh Heti, yang haknya Teh Heti mah yang lain. Ya, gitu. Itu boleh juga, gitu ya. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji dan nyata. Nah, ini jangan sampai dijadikan alasan. Karena istri kita itu melakukan sebuah kelakuan yang keji, maka saya ambil kembali apa yang telah saya berikan. Motor ditarik lagi, mobil diambil lagi, rumah dibalikan nama lagi, dan sebagainya. Wah, janganlah, gitu ya. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Ini semua dari Allah ini. Yang saya bacakan dari tadi itu Al-Quran. Kemudian ada cuma 3 hadis tadi. Jadi ini bukan kaleng-kaleng. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Nah, jika kamu tidak menyukai mereka, bersabarlah. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. Nah, jadi ini mau membilang kepada kita, kalau ada ketidaksukaan pada pasangan kita, masih banyak puluhan lain yang kita sukai, yang tidak sempat diucap, yang tidak sempat disyukuri. Banyak sebetulnya pasangan kita ini yang baiknya. Cuma paling senang memang yang tidak baik yang dibicarakan. Itu masih papa tuh. Itu yang tidak baiknya. Tapi yang baiknya tidak pernah dibicarakan. Kan gitu. Itu kebiasaan. Gitu. Ketidakbiasaan yang baik kan cuma sedikit. Kebiasaan yang baik lupa dibicarakan. Nah gitu. Mari kita teruskan.
Kita mah nggak usah susah-susah nyari bahan. Dari Al-Quran dan hadis saja banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita cintai pun berpesan di dalam hadis Muslim. Sempurnanya iman seseorang mukmin adalah mereka yang baik akhlaknya dan yang terbaik pergaulannya dengan istri-istri mereka. Jangan diprotes, saya tulis istri-istri mereka. Karena ini terjemahannya begitu. Aslinya kok begitu benar. Otentiknya ada, percaya deh. Enggak. Baik, kalau begitu saya teruskan. Jangan terlalu banyak polemik di sini. Jika kita melihat kekurangan pada pasangan kita, ingatlah kembali pesan beliau dalam sebuah hadis. Jangan membenci seorang mukmin laki-laki pada mukminat, yaitu perempuan. Jika ia tidak suka sesuatu kelakuannya, pasti ada juga kelakuan lainnya yang ia sukai. Sama dengan hadis yang tadi. Sama dengan Al-Quran tadi ya. Saat pasangan kita pergi bersama kita dalam suatu pernikahan seperti yang akan dilakukan Teh Arti dan Herpin ini, dia tinggalkan orang tua dan sanak saudaranya. Kitalah yang wajib mengisi kekosongan hatinya. Naungilah dirinya dengan kasih sayang dan senyuman dari kita, yaitu suami dan istri, karena sebetulnya istri kita sudah melepaskan dengan orang tuanya, sudah melepaskan dengan adik kakaknya, sekarang ada di rumah kita. Dengan siapa lagi kalau bukan kita? Nah, di situ. Mungkin kita ingat pula saat kita ragu memilih siapa pendamping kita. Ya, dulu saat memilih gitu ya. Ketakwaan yang terlihat dalam kesehariannya itulah yang mempesona diri kita saat itu. Seorang istri berharap, duhai suamiku, engkaulah laki-laki yang bertakwa dan mencintaiku. Seorang suami juga berharap, engkaulah wahai istriku, perempuan yang bertakwa dan mencintaiku. Saat terjadi kesalahan yang tidak sengaja dilakukan pasangan kita, mungkin saat itu kita mendambakan pasangan kita sebagai istri atau suami tanpa kekurangan dan kelemahan. Kita mendambakan itu. Sadarlah, sesungguhnya hal itu termasuk bagian dari egois yang telah menguasai diri kita. Karena ingat tadi bahwa sesuatu yang kurang pada diri suami atau istri masih banyak hal lain, kelebihan yang baik-baik. Perbaikilah kalau itu memang ada kekurangan. Perbaikilah kekurangan mereka dengan lemah lembut. Janganlah kasar terhadap mereka. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada diri kita saat Muawiyah bin Ubaidiyah bertanya kepada beliau tentang tanggung jawab suami terhadap istri, beliau menjawab, dia memberinya makan ketika ia makan dan memberinya pakaian ketika dia berpakaian. Jadi ketika kita membeli sepatu, ingat istri pun harus dibelikan sepatu. Kita beli baju, ingat istri pun harus dibelikan baju. Janganlah engkau keras terhadap istri. Karena Rasulullah SAW pun tak pernah berbuat kasar terhadap istri-istrinya. Surat Al-Fatir, bukan An-Fatir, mohon maaf salah. Al-Fatir ayat ke-11. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian dia menjadikan kamu berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Artinya semua sudah takdir dari Allah. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab di Lauh Mahfudz sana. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah.
Jadi di sini untuk mengingatkan kauniahnya Allah menciptakan kita ini dari tanah melalui makanan jadi nutfah, nutfahnya kemudian jadi air mani yang bertemu dengan telur dan kemudian jadi bayi, kemudian kita hidup, kemudian kita berpasang-pasangan, ditambahkan rezeki dan seterusnya. Dan kemudian akhirnya kita hidup seperti sekarang. Dan tidak pula umur kita itu dapat dikurangi atau ditambah. Karena semua sudah ditentukan oleh Allah yang maha pengatur. Di dalam Al-Baqarah ayat ke-223, istri-istrimu adalah ladang bagimu. Maka datangilah ladangmu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah, kok sepi ya pas bagian ini? Menyimak begitu ya. Cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah. Dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Dan sampaikanlah kabar gembira, basyarun, kepada orang-orang yang beriman. Jadi artinya saudara-saudara sekalian, lakukanlah segala sesuatunya dengan baik bersama pasangan kita. Mau di luar rumah, mau di dalam rumah, mau di ruang tamu atau di ruang yang lain, silahkan. Al-Baqarah ayat 223. Bergaul dengan istri-istrimu atau suamimu. Begitu maksudnya. Namun para istri, nih khusus para istri nih, janganlah melupakan tanggung jawabmu sebagai istri. Sehingga kelak para istri dapat menjadi madrasah, menjadi sekolah buat putra-putrinya. Bukankah seorang ibu adalah madrasah ilmu pertama buat para putra-putrinya? Wahai Allah, engkaulah saksi ikatan hati ini yang akan dilakukan oleh Teh Arti dan Hervin. Ananda Arti telah jatuh cinta kepada lelaki pilihannya Vin. Dan Anda Vin telah merebut hati Arti dengan segala kegigihan dan keyakinannya. Semoga Allah menjadikan cinta mereka ini sebagai penambah kekuatan mereka untuk mencintaimu ya Robbi. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.